Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sagung dumadi. Sahabat Kitruno Pamungkas dimanapun Anda berada, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat yang paling utama, nikmat yang paling tinggi dibandingkan nikmat-nikmat yang lain yang diberikan kepada kita semua. Karena dengan nikmat sehat kita bisa melaksanakan segala aktivitas kita untuk mencapai cita-cita kita, cita-cita yang kita inginkan. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah like, subscribe, dan tekan tanda lonceng. Juga komentarnya ini sangat luar biasa. Terima kasih banyak, karena dengan komentar dari teman-teman ini saya banyak mendapat masukan-masukan dan untuk menceritakan tentang pusaka-pusaka atau keris-keris yang ada di tanah Jawa khususnya, dan nanti mungkin sampai ke seluruh Nusantara. Ini kita dari tanah Jawa, dimulai dari tanah Jawa. Dan yang saya ceritakan ini adalah keris-keris yang terkenal, teman-teman, yang ada sejarahnya. Jadi keris-keris yang terkenal. Dan kemarin atau beberapa hari yang lalu juga tadi saya membaca ada masukan dari teman-teman. Terima kasih banyak. Tolong Ki, kalau menjelaskan pusaka, tolong bentuknya seperti apa, dikasih tahu. Nah, seperti itu. Jadi kali ini saya coba akan menjelaskan pusaka juga. Ini pusaka ini sangat terkenal di masanya dan dimiliki oleh seorang sunan yang mempunyai ini juga seorang sunan di tanah Jawa nih, teman-teman. Jadi ini juga luar biasa, kerisnya ini luar biasa pada masa kejayaan. Dan saya bercerita seperti biasa ini, teman-teman, ya. Dasarnya dari buku Babat Tanah Jawi. Buku ini sudah saya baca berulang kali dan saya alhamdulillah bisa menghafalnya. Dan akhirnya apa? Akhirnya saya bisa bercerita kepada teman-teman secara rinci dan secara ringkas dan padat. Kalau diceritakan dari awal sampai akhir, ceritanya akan panjang, teman-teman. Jadi saya ambil intisarinya saja, rangkumannya saja. Jadi rangkuman cerita-cerita yang ada di sini akhirnya saya buat video, dan di sini saya berbagi kepada teman-teman, berbagi cerita di sini. Nah, kalau ada kurang lebihnya ya mohon maaf, mohon dikoreksi, karena saya dasarnya dari sini nih, teman-teman, dari buku Babat Tanah Jawi. Di sini dimulai dari Nabi Adam sampai runtuhnya Mataram. Jadi Mataram adalah kerajaan terakhir yang ada di tanah Jawa, dan di sini ada 438 halaman. Alhamdulillah saya sudah baca berulang-ulang, dan kalau saya mau membuat video satu persatu saya baca ulang lagi, ya, teman-teman. Jadi kali ini pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan bercerita tentang keris, yaitu milik Sunan Prawoto, yaitu keris Kiai Betok. Nah, itu, teman-teman. Jadi keris Kiai Betok itu seperti ini wujudnya, ya. Nah, karena ini ada teman yang minta contoh, jadi kerisnya seperti apa gitu kan. Nah, ini keris Betok itu seperti ini. Terus ini saya loloskan ya, teman-teman. Ini kebetulan ini belum nggak begitu kenceng, jadi paksinya ini saya lepas saja. Nah, ini saya lepaskan. Ini bilah kerisnya seperti ini, teman-teman. Mungkin ini bisa dilihat. Ini keris Betok. Nah, seperti ini bentuknya. Nah, seperti ini. Dan di sini di bawah ini namanya ini paksi. Paksi ini masuk ke dalam warangka begini ya, ke dalam handle begini ya, teman-teman. Nah, ini paksinya ini kebetulan ini petak, teman-teman. Nah, jadi macam-macam. Dan di sini ada gambar ini ya. Ini kalau ini Nogo Siluman, ini ada kepala naga. Ini wujudnya seperti ini ya, sahabat
di Truno Pamungkas ini beda dengan milik Sunan Prawoto, tapi perwujudan keris bedok itu seperti ini. Nah, cuma punya Sunan Prawoto di sini ada kembang kacangnya, di sini tidak ada naganya. Ini kebetulan punya saya ini punya naga, dan karena ini paksinya peta, ini boleh ini ya teman-teman seperti ini. Ini paksinya ini peta, mungkin terlihat di kamera ini peta. Ini Tangguh Singosari ini sahabat. Yang peta itu Tangguh Singosari. Nanti kalau yang baru-baru, yang buatan baru-baru, yang apa namanya, mulai kerajaan Majapahit dan sampai sekarang itu ininya bulat biasa. Kalau ini masih kondisinya peta, yaitu buatan Tangguh Singosari atau dibuat pada zaman kerajaan Singosari. Nah, ini bentuknya seperti ini. Betok itu ya sederhana, lurus. Konon ini menurut cerita ini keris pertama yang ada dibuat di zaman kerajaan Buddha, kalau tidak salah, Hindu atau Buddha ya, kurang ini ya. Nanti dicari itu keris betok itu pada zaman apa gitu teman-teman, itu kayaknya di searching Google ada. Nah, jadi seperti itu bentuknya kalau keris betok. Dan kembali kepada cerita ini teman-teman, cerita bahwa Sunan Prawoto ini memiliki pusaka Kiai Betok namanya. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya Sunan Prawoto ini memiliki istri yang sangat cantik sekali, yaitu yang bernama Ratu Kalinyamat. Nah, jadi dulunya itu Sunan Kudus itu memiliki 3 orang murid. Yang pertama Aryo Penangsang, yang kedua itu Sultan Hadiwijoyo, dan yang ketiga adalah Sunan Prawoto teman-teman. Jadi itu murid dari Sunan Kudus. Nah, ketiga murid ini semuanya luar biasa dan punya kemampuan yang hebat-hebat teman-teman. Kalau saya sudah sampaikan kepada sahabat bahwa keris Aryo Penangsang itu keris Setan Kober, dan kerisnya Sunan Prawoto itu keris Kiai Betok, dan kerisnya Sultan Hadijoyo Raja Pajang itu adalah kerisnya bernama keris Kiai Carubuk atau keris Cerubuk. Nah, itu teman-teman. Jadi ini adalah pusaka-pusaka andalan mereka. Nah, kali ini saya akan bercerita khusus ini sejarah tentang keris Kiai Betok. Nah, sejarahnya ini pada satu waktu itu Aryo Penangsang itu memerintahkan pembunuh bayaran. Itu pembunuh bayaran itu kepercayaan Aryo Penangsang, yaitu memerintahkan namanya Ki Rungkut. Pembunuh bayarannya namanya Ki Rungkut, itu untuk membunuh Sunan Prawoto. Lah, lalu berangkatlah Ki Rungkut ini ke kediaman Sunan Prawoto. Nah, setelah sampai di kediaman Sunan Prawoto, maka bertemulah Ki Rungkut ini dengan Sunan Prawoto. Nah, kebetulan di situ juga ada istrinya, yaitu Ratu Kalinyamat. Lalu tanpa basa-basi, tanpa panjang lebar, Ki Rungkut ini lalu mencabut keris pusaka Kiai Setan Kober, itu milik Aryo Penangsang. Karena Aryo Penangsang tahu nih, sahabat gitu loh, kalau Sunan Prawoto itu sakti dan tidak sembarang pusaka bisa melukainya, bisa kebal kalau dengan senjata-senjata biasa. Maka ya harus menggunakan pusaka Kiai Setan Kober. Lalu setelah mencabut keris Kiai Setan Kober, Ki Rungkut langsung menghujamkan keris itu di dada Sunan Prawoto. Namun karena posisi istrinya ini di belakangnya, maka
pusaka keris setan kober itu tembus mengenai Ratu Kalinyamat. Namun kalau Ratu Kalinyamat tidak sempat terbunuh ini teman-teman, karena melihat istrinya ini juga ikut terluka. Tadinya Sunan Prawoto ini ikhlas kalau mau dibunuh. Saat Ki Rungkut datang itu, Ki Rungkut tuh berbicara begini teman-teman, Prawoto, saya diutus oleh Aryo Penangsang untuk membunuh kamu. Ya sudah, bunuh aja saya. Nah, begitu. Itu ucapan dari Sunan Prawoto. Lalu dicabut keris dan ditancapkan di dada. Kebetulan Kalinyamat ini di belakangnya kan. Lalu tembus mengenai Ratu Kalinyamat, dan di situ terluka Ratu Kalinyamat. Dan di sini akhirnya apa? Yang terjadi, Sunan Prawoto di sini dengan luka yang sudah terluka, dadanya ini sudah terluka, akhirnya melihat istrinya terluka, dia tidak terima. Akhirnya keris Kyai Betok dicabut, dan dengan sisa-sisa tenaganya dilemparkanlah keris tersebut ke Ki Rungkut, pembunuh bayaran yang diutus oleh Aryo Penangsang. Akhirnya Ki Rungkut terkena kakinya, namun tidak seluruh keris Betok itu mengenai kakinya nih sahabat Ki Said, itu cuma kena kembang kacangnya. Jadi cuma kena kembang kacangnya, akhirnya sedikit goresan itu mampu membunuh Ki Rungkut, dan Ki Rungkut pun meninggal. Nah, di sini teman-teman. Nah, sepeninggalnya Sunan Prawoto, lalu Kalinyamat di sini tidak terima atas kematian suaminya. Maka Ratu Kalinyamat ini bersumpah, siapapun yang bisa membunuh Aryo Penangsang kelak, Ratu Kalinyamat akan memberikan hadiah. Yaitu kalau zaman dulu hadiahnya berupa tanah atau hutan. Selain itu juga Ratu Kalinyamat akan mengabdi kepadanya sampai akhir hayat. Nah, karena Ratu Kalinyamat ini sangat terpukul dan sakit hati atas terbunuhnya suaminya yaitu Sunan Prawoto, maka Ratu Kalinyamat melakukan topo telanjang. Beliau bertapa dengan telanjang, dan badannya ini hanya ditutupi dengan rambut, rambutnya sendiri, yaitu rambutnya panjang dibelit-belitkan di badannya. Yaitu dia bertapa telanjang ini teman-teman ceritanya Ratu Kalinyamat, yaitu karena tidak terima dengan kematian suaminya yaitu Sunan Prawoto. Dan berita ini tersebar ke mana-mana, ke seluruh penjuru kerajaan. Saat itu kerajaannya yaitu Kerajaan Pajang, dan di sini Sultan Hadiwijoyo juga mendengar hal itu atas yang terjadi kepada adik seperguruannya. Yang pertama yaitu murid yang tertua Sunan Kudus ini, Aryo Penangsang, Sultan Hadiwijoyo, dan yang ketiga adalah Sunan Prawoto, teman-teman. Nah, inilah sepenggal kisah atau cerita tentang keris Kyai Betok, yaitu milik dari Sunan Prawoto, yang mana Sunan Prawoto adalah suami dari Ratu Kalinyamat. Nah, ini ceritanya seperti itu teman-teman. Nah, demikian yang saya sampaikan. Semoga ini bisa menambah wawasan tentang kasanah budaya yang ada di Nusantara, dan semoga teman-teman juga bisa di sini berkontribusi, tentunya dengan komentar, dan turut serta membuka pikiran saya agar saya bisa nanti menceritakan cerita-cerita lain, karena memang banyak sekali nih sahabat Ki Tummo Pamungkas tentang keris-keris yang dari tanah Jawa, banyak sekali. Nanti satu persatu akan saya ceritakan bagaimana kisahnya, bagaimana
ceritanya dari masing-masing keris. Jadi itu milik siapa, ini punya siapa, seperti itu. Dan terima kasih banyak kepada sahabat yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Dan sekali lagi, komentar-komentar dari teman-teman saya tunggu, karena ini penting untuk membangun video kita ini selanjutnya. Jadi kita anggap saja ini video kita nih teman-teman, video milik semua sahabat Ki Truno Pamungkas, yang terus-menerus ini akan mengupas tentang sejarah-sejarah yang ada di bumi Nusantara, di Indonesia yang kita cintai. Dan bagikan video ini agar teman-teman yang lain juga mengerti tentang sejarah senjata tradisional yang sudah diakui UNESCO menjadi warisan budaya dunia. Kita harus bangga teman-teman. Kalau kita terus mengikuti sejarah, kita membaca buku-buku lama, buku sejarah, rasa cinta kita kepada NKRI ini akan semakin tebal, akan semakin besar rasa cinta kita kepada tanah tumpah darah kita di Indonesia ini. Nah, demikian. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sagung dumadi. Salam persahabatan sedunia dari saya, Ki Truno Pamungkas.